IPS Hukum Lingkungan. Soal pertama yaitu salah satu contoh konkret permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor teknologi dan motif ekonomi yaitu pencemaran yang disebabkan oleh industri. Banyak perusahaan menggunakan teknologi yang menghasilkan limbah berbahaya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Motif ekonomi yang mendorong mereka untuk meminimalkan biaya produksi seringkali mengabaikan standar lingkungan yang seharusnya ditetapkan. Permasalahannya yang pertama yaitu pencemaran udara, emisi gas berbahaya dari pabrik yang tidak terfilter dengan baik. Upaya konkret untuk menyelesaikan masalah yaitu sosialisasi dan edukasi, mengedukasi masyarakat dan pelaku industri tentang pentingnya keberlangsungan dan dampak lingkungan dari kegiatan industri. Jawaban soal nomor 2 yaitu konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan sebagai tujuan sosial pada konferensi pertama PBB dalam bidang lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1973. Salah satu pengaruh ada pada tulisan klasik Thomas Malthus An Essay on the Principles of Population, di mana digambarkan sebuah ketakutan akan pertumbuhan populasi manusia, yaitu pembangunan industri yang cepat pada abad ke-19 disertai dengan polusi dan serta pertumbuhan masyarakat yang tinggal dan bekerja dalam kondisi miskin di kota besar. Jawaban soal nomor 3. Salah satu contoh konkret penerapan konsep Sustainable Development di Indonesia yaitu program restorasi gambut. Program ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem lahan gambut yang rusak dan mencegah kebakaran hutan serta emisi karbon. Program ini pemerintah dan berbagai lembaga bekerja sama untuk yang pertama, restorasi, mengembalikan fungsi ekosistem gambut melalui pemulihan vegetasi dan pengaturan kembali pola hidrologi. Jawaban soal nomor 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin keberlangsungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur penetapan Perpu Cipta Kerja terhadap penyesuaian yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, aspek administrasi. Pasal 66 UU PPLN di dalam pasal ini mengatur kewajiban pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan keberlanjutan. Aspek perdata. Pada pasal 79 UU PPLH, pasal ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan kerusakan lingkungan. Aspek pidana. Pasal 98 UU PPLH. Pasal ini tentang pengakuan tentang sanksi pidana bagi pelanggar terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jawaban soal kelima. Asas kearifan lokal. Contohnya yaitu di beberapa daerah di Indonesia, contohnya seperti Bali, terdapat sistem subak yang merupakan pengolahan irigasi tradisional. Masyarakat setempat secara kolektif mengelola lahan pertanian dengan memanfaatkan aliran air dari sungai dengan cara yang berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya menjaga produksi pertanian, tetapi juga melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
asas partisipatif. Contohnya yaitu program penyuluhan lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam pengolahan sampah di kota-kota besar, contohnya di Jakarta. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan sampah yang benar. Asas otonomi daerah, contohnya di Kalimantan Selatan pemerintah daerah mengembangkan program rehabilitasi hutan mangrove yang melibatkan masyarakat lokal. Dengan otonomi daerah, mereka dapat merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi ekosistem lokal serta melibatkan masyarakat dalam penanaman dan pemilihan mangrove. Sekian dari saya, terima kasih.